Mantan preman Sanggar Bandung yang dapat hidayah saat mabuk, Kang Isbul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Andra Manihot di acara Comel. Kita akan comelin siapa lagi? Ini mungkin episode ketiga ya. Yang pertama itu kita membacakan sinopsis dari preman pensiun. Terus yang kedua ada kisah nyata dari salah seorang anak tentang kejadian bapaknya yang komen di video sebelumnya. Dan sekarang saya pengen tahu lagi, saya akan lihat di Google tentang preman-preman yang ada di Bandung ya. Oke, kita akan lihat ada siapa aja di sini. Kita ngetik preman di Bandung. Oke, kita tik. Wih, ini sebagian kita lihat keluarnya juga banyak foto-foto dari preman pensiun yang sinetron. Tapi ini ada salah satu sosok mungkin ya, laki-laki yang berjenggot panjang, gak putih dan pakai peci ya. Kita akan klik siapa ini. Preman tobat. Ini dikutip dari Ayo Bandung ya. Kita lihat nih kisah inspiratif Isbul. Kita klik ya, siapa sosok Isbul. Ini ditulis oleh merdeka.com ya. Kita baca. Ini kita bisa lihat fotonya. Ini Kang Iskandar Bule atau disingkat Isbul ya. Salah satu di sini ditulisnya mantan preman Sanggar Bandung yang dapat hidayah saat mabuk. Oke, kita bacakan ya. Ini di copyright tahun 2015 ya. Kita bacakan dari merdeka.com. Premanisme akrab dengan kehidupan perkotaan metropolitan. Di Indonesia ada beberapa preman yang terkenal. Tak hanya karena keganasannya, tapi ada juga yang dikenal karena kisahnya. Nah, ini salah satunya ya, Kang Iskandar Bule ini. Nama-nama besar di dunia premanisme masih ada yang masih bertahan, tapi banyak juga yang sudah pensiun dan bertobat, seperti judul sinetron yang berlatar belakang di Bandung, preman pensiun. Ada nyambung juga ya ke preman pensiunnya. Oke, kisah preman pensiun tersebut juga melekat kepada salah seorang mantan preman dari Kota Kembang, Iskandar Bule. Pria berusia 59 tahun itu dulu terkenal sebagai preman yang disegani sewilayah Kota Bandung. Bahkan ia menceritakan jika Jeruji Besi sudah menjadi rumah kedua Iskandar Bule atau Isbul. Terkenal, ditakuti pada dekade tahun 80-an. Mantap. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke awal mula petualangan Isbul. Oke, saya sambil semak dulu biar gak stres. Seru banget cerita nih. Oke, ini sebelum melanjutkan, ini mudah-mudahan mungkin bisa menjadi sebuah kisah inspiratif buat kita semua. Jadi kalau yang misalnya yang nonton video ini bisa sharing kepada orang lain atau mungkin menjadi sebuah pelajaran ya. Oke. Awal mula petualangan Isbul atau Iskandar Bule. Dengan tangan yang dihiasi beragam tato sebagai warisan petualangan di masa lalu, Isbul bercerita awal mula terjerumusnya dalam dunia premanisme. Sejak kecil, Isbul kerap kabur dari rumah, bahkan dari SD hingga SMA. Tuh, udah mulai kabur-kaburan tuh. Udah SD ya, dari SD juga. Bahkan ada cerita menarik saat Isbul masih SD. Ia pernah membawa senjata api milik ayahnya yang seorang TNI
dan membuat seluruh isi sekolah takut. Karena perbuatannya itu, Isbul dikeluarkan dari sekolah. Luar. Di tahun 1979, ia memulai petualangan liarnya dengan mencuri mobil hingga mengedarkan narkoba di kawasan klub malam. Perbuatannya itu membuatnya masuk penjara selama 5 bulan. Lanjut lagi. Siapa sih polisi yang gak kenal saya? Itulah saya dulu. Orang saya tukang masuk keluar penjara. Tahun 79 saya masuk penjara gara-gara curi mobil. Tahun 80 saya pakai narkoba. Saya di penjara 5 bulan. Kata pria kelahiran Yugoslavia. Bener kan? Ini bukan orang Indonesia asli tapi ada keturunan keturunan Yugoslavia berarti ini. Mungkin Indo ya, campuran. Nah, lanjut ke jadi pengedar narkoba hingga hampir meregang nyawa. Juara Kang Isbul ini. Saat usia belasan tahun, dirinya disekolahkan di SMA Daya Siswa di kawasan Braga, daerah Braga ya. Kelakuannya semakin menjadi dengan memulai mengedarkan narkoba serta daun ganja. Saat SMA ia sudah menjadi pengedar yang cukup dikenal. SMA udah jadi cukup terkenal tuh pengedar. Mantap. Jangan ditiru ya ini. Ini masa kelam dari seorang Iskandar Bule. Di masa SMA-nya, Isbul juga ditawari untuk masuk ke dalam sebuah kelompok gangster. Lantaran menolak, ia kemudian dikeroyok hingga ditusuk di bagian punggung. Kejadian tersebut tidak membuatnya ciut. Ia lalu kembali ke kawasan Cikapundung untuk menantang para pengeroyoknya. Balas dendam nih Kang Isbul. Saya kan dulu nongkrongnya di emperan Cikapundung. Di situ jual narkoba. Hingga suatu saat saya ditusuk karena tidak mau masuk kelompok. Saya di situ sudah hampir mati, tapi beruntung saya masih bisa selamat. Ujarnya sambil tertawa saat diwawancarai tim merdeka.com tahun 2015. 2015 berarti umurnya 59. Kalau sekarang 2022 60 berapa ya? 60-an lebih berarti ya. Apakah masih ada atau mudah-mudahan masih ada ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi langsung ngobrol sama Kang Isbul ini. Nah, kita lanjut nih. Ini lanjutannya ke mendirikan BOS. Apa itu BOS, kita baca ya. Kiprahnya semakin tak terkalahkan ketika dirinya memegang hampir 70% keamanan dari tempat-tempat keramaian di Kota Bandung. Hingga dirinya mendirikan sebuah wadah untuk mengasah kekuatan bernama BOSS, BOSS. BOSS merupakan tempat bela diri yang didirikan Isbul untuk membantu mengamankan tempat-tempat umum yang dikuasainya. Melalui kegiatan tersebut, Isbul mengaku selalu tak kekurangan uang yang juga digunakan untuk membeli narkoba dan minuman keras. Mantap ini cerita kisah kelam dari seorang preman Bandung Kang Iskandar Bule. Oke, lanjut ya. Kalau untuk judi hampir semua setor ke saya. Saya tidak pernah kekurangan uang saat itu. Tapi ya itu, duit setan habisnya untuk setan lagi. Imbuhnya dengan ekspresi serius. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Kisah dari Iskandar Bule ini ya. Mendapat hidayah saat mabuk. Dulu Isbul memang selalu menggemari minuman dan obat-obatan terlarang sebagai kesehariannya. Cerita menariknya, Isbul mengaku mendapat hidayah ketika dirinya dalam keadaan mabuk. Ketika itu ia berdoa setelah meminum minuman keras. Usai berdoa, Isbul tersadar akan perbuatan masa lalunya. Pas masih di dunia kelam juga, saya selalu tersirat ingin berubah. Kadang lagi ingin berubah. Kadang lagi mabok, mau tidur, suka ngedoa. Ya Allah, saya teh pengen bager, pengen baik isteh,
capek bawang wae, tapi itu hanya muncul di pikiran dan doa saya, ujarnya. Dilansir dari ayobandung.com. Lanjut, memperdayakan preman jalanan. Sejak itu dirinya perlahan mulai meninggalkan dunia hitam dan berupaya mengajak beberapa rekannya untuk berlatih di seni bela diri kickboxing. Tak hanya itu, Isbul juga mengalihkan waktunya untuk berolahraga Muang Thai. Saat itu sekitar tahun 2006, mulai banyak preman-preman yang tobat dan tidak berbuat kejahatan setelah mengikuti aktivitas di tempat olahraga Isbul. Mantap. Bahkan dari itu, Isbul berhasil memperdayakan beberapa preman hingga menjuarai kejuaraan kickboxing di negara Thailand. Ia juga melebarkan sayap BOS menjadi sebuah organisasi masyarakat, ormas, dengan melatih para preman menjadi security hingga mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada nama-nama lainnya yang menoreh prestasi juga jelasnya. Mantap ya. Kini banyak habiskan waktu di masjid, Kang Isbul ya. Hingga kini Isbul banyak menghabiskan waktunya di Masjid Madinah Jalan Depok Raya, Antapani, Bandung, Jawa Barat. Di sana dirinya selalu terlihat saat waktu sholat 5 waktu mungkin ya. Ia juga selalu memberikan motivasi dengan berdakwah hingga 3 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan bisa 3 kali dakwah, sedangkan 27 hari saya di masjid. Pergi dari rumah sebelum zuhur, lalu pulang habis isya. Kalau dakwah saya sudah keliling-keliling beberapa negara, karena pelajaran dan kebaikan yang saya punya harus didakwahkan. Yang terakhir nih kayaknya nih, ingin meninggal dalam keadaan berdakwah. Setelah bertobat dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Isbul mengaku selalu bermunajat agar bisa ketemu dengan Tuhan saat sedang berdakwah. Ia sadar dakwah tak melulu harus menjadi ahli Quran. Menurut Isbul, berdakwah bisa dilakukan dengan bagaimana caranya nilai kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijalankan dan ditularkan. Saya ingin dakwah sampai mati. Saya ingin mati di sini, mati ketika berdakwah. Semoga doa saya dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuturnya. Nah, itulah salah satu kisah inspiratif buat kita semua tentang Kang Iskandar Bule, preman di Bandung yang sudah hijrah, sudah insaf. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, menjadi inspirasi buat kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi di masa depan. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton di channel di acara Comel ini. Mungkin kalau bisa ada masukannya ya bolehlah, karena saya juga ini lagi sambil cari-cari informasi. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa menemui orang-orang yang salah satunya seperti Kang Isbul dan juga yang lainnya, mantan-mantan preman atau preman-preman yang dulunya ganas, kriminal, tapi bisa berubah dan sekarang menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat buat warganya. Terima kasih sudah nonton di channel Comelin Apalagi. Tulis komentar di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Hatur nuhun, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.